Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abif Laguna, NPM 20 100 12 11 10 49 dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua saya, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara oleh dosen pengampu Ibu Dr. Sanijar Febri Haryati RSH MH. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang 30 Tahun 2014. Administrasi pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28F dan pasal 28 1 ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601. Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian pemerintahan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pengertian pemerintah dalam arti luas yaitu segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pengertian pemerintah dalam arti sempit yaitu segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pengertian administrasi. Pengertian administrasi secara umum. Pengertian administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peran yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Pengertian administrasi secara sempit. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Pengertian administrasi secara luas. Pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengertian wewenang. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut H.D. Van Wyk atau William Conginebel. Pengertian atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pengertian delegasi.
Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pengertian mandat. Dalam politik, mandat adalah wewenang yang diberikan oleh daerah pemilihan kepada individu, partai, atau lembaga untuk bertindak sebagai perwakilan mereka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.